Hai pendengar semua, salam Kobis Merajut Sastra. Pada Ramadan 2022 kali ini, Kobis Merajut Sastra akan menemani kalian dengan rangkaian cerpen selama sebulan penuh. Setiap cerpen akan dibuat berseri dalam 2-3 bagian. Tujuannya agar pendengar tetap bisa mendengarkan kisah-kisah sastra di sela-sela rangkaian ibadah Ramadan. Selamat mendengarkan. Topeng di Meja Bupati, karya Iman Suwongso, bagian 2. Cerita bagian 1. Diceritakan, satir seorang pembuat topeng pusaka. Ia mendapat pesan temannya bernama Basuki untuk dibuatkan topeng, karena Basuki akan mencalon bupati. Setelah menjadi bupati, satir diminta mengantar topeng pesanannya. Tetapi Basuki tidak dapat menemui satir karena banyak tamu yang hadir. Sudah lebih 3 bulan, kunjungan satir ke rumah Basuki terlupakan. Ketika ia baru saja menyelesaikan sebuah topeng dengan paras burung Garuda, ajudan Bupati Basuki datang membawa sepucuk surat dari Basuki. Isinya singkat saja. Terima kasih, topeng buatanmu cocok sekali untuk saya. Satir tersenyum, bangga. Topengnya dipasang di mana? Tanya satir iseng saja. Di ruang kerja Bapak, di atas meja kerja. Satir manggut-manggut, meskipun sesungguhnya dia tidak bisa membayangkan letak topeng itu. Suatu kali satir ingin melihat topeng yang dipasang di ruang kerja Basuki. Ia perlu datang karena mimpinya 3 hari berturut-turut ini. Dalam penampakan mimpinya, topeng yang diberikan kepada Basuki duduk di pojok rumahnya dan terisak menangis. Topeng itu menangis dalam mimpi 3 hari berturut-turut. Mudah saja mencari kantor Basuki di sebuah gedung yang menghadap alun-alun. Bapak Bupati Basuki ada, Bu? Tanya satir kepada seorang perempuan berseragam. Perempuan itu memandangi satir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bersandal jepit dari karet, celana, baju, dan kopiahnya sudah pudar, bau keringat, dan membawa buntalan dalam tas plastik. Bapak siapa? Dan perlu apa? Saya temannya Pak Basuki waktu kecil. Keperluan saya ingin melihat topeng yang dipajang di ruang kerjanya. Bapak masih ada rapat? Kalau begitu saya tunggu saja. Silakan. Perempuan itu pergi. 1 jam kemudian, ia beranikan untuk bertanya kembali. Kali ini kepada orang lain, laki-laki. Saya mau bertemu Pak Bupati, bisa? Seperti perempuan yang lalu, laki-laki ini melihat satir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bersandal jepit dari karet, celana, baju, kopiahnya sudah pudar, bau keringat, dan membawa buntalan dalam tas plastik. Bapak siapa? Dan perluannya apa? Tadi sudah saya katakan pada ibu yang jaga. Saya temannya Pak Basuki waktu kecil. Keperluan saya ingin melihat topeng yang dipajang di ruang kerjanya. Ini penting. Penting. Bapak masih ada tamu yang lebih penting. Tadi katanya rapat. Ya, rapat dengan tamu penting. Laki-laki itu meninggalkan satir. Tak betah menunggu beberapa lama lagi, satir jalan ke tingkat 2.
Setiap orang yang berpapasan dengannya memandang dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan segera pergi sambil mengucek hidungnya. Akhirnya, satir menemukan ruangan yang pintunya cukup lebar. Dengan mengeja, ia baca plakat di depan pintu. Ruang Bupati. Semula ia ingin mengetuk pintu, tetapi diurungkan. Ia takut mengganggu. Maka ia putuskan untuk menunggu di depan ruang itu beberapa lama. Satir pun berdebar ketika mendengar selot pintu diputar. Ia berdiri tegak. Beberapa orang yang wangi, berdasi, bersepatu mengkilap keluar dari ruangan itu dan bersalaman dengan laki-laki bersafari. Itu dia Bupati Basuki. Saat tamu-tamu itu sudah pergi, Satir memberanikan untuk menyapa. Mas Bas. Bupati Basuki memandang Satir dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bersandal jepit dari karet, celana, baju, dan kopiahnya sudah pudar, bau keringat, dan membawa buntalan dalam tas plastik. Siapa kamu? Saya Satir, temanmu waktu kecil. Saya tak pernah punya teman gembel. Bupati Basuki menutup pintu. Sebelum pintu ditutup, Satir sekilas melihat topeng yang dipajang di atas meja kerja. Bukan topeng Panji, ya, bukan. Tapi topeng Dasamuka.